Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita membahas urangan pasal ke-14. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Joshua. Kita di setiap kehidupan kita mesti memuliakan Tuhan. Memperlihatkan kalau kita adalah anaknya Tuhan, pasal 12 dan 13 kita melihat ya tentang nyatanya dari semua kita adalah anak Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan kita dan kita anaknya Tuhan. Mulai dari pasal 12 kita mesti memuji Tuhan. Dan seperti pasal 11 saya membagi 4 tema. Ayat 4 kita jangan mengikuti orang Kanaan menyembah berhala mereka dan juga mengikuti tradisi mereka dan menyembah berhala mereka. Dan yang tengah 2 pasal itu kita mesti ke tempat yang Tuhan tentukan dan di sana kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Dari sini mulai dikatakan bagaimana kita memuliakan Tuhan. Dan kita sekarang sampai di pasal 14. Jadi kita menjadi anaknya Tuhan, bukannya setiap tahun kita pergi bertemu dengan Tuhan, menghilangkan semua berhala dengan tekun mengikuti Tuhan sudah cukup. Tidak. Dari pasal ini membicarakan tentang kehidupan kita sehari-hari, kita melayani Tuhan. Di dalam kehidupan kita itu bagaimana kita memuliakan Tuhan dan juga memuji Tuhan. Jadi kita menjadi orang Kristen, setiap minggu kita datang ke gereja untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Dan kemarin saya membahas ada yang kebaktian fisik bertatap muka dan juga yang online. Dan di Alkitab dikatakan bagaimana Tuhan menentukan di tempat mana kita memuji Tuhan. Dan di Perjanjian Lama dan sekali di sini sekarang ini kita ke gereja yang di mana tempatnya sudah tentukan untuk memuliakan Tuhan. Jangan kita sampai sudah kebiasaan online. Karena kita sangat simple praktis ya, jadi kita banyak kekurangannya kalau melalui online, tapi kita mesti taat kepada Tuhan di suatu tempat yang Tuhan tentukan dan kita datang untuk memuliakan Tuhan. Dan ada satu Kristen kebaktiannya yang melalui online, jadi tidak ada kebaktian fisik ya. Dia pun memakai baju yang sangat cantik, bagus, tapi dia duduk di depan monitor, hanya dia seorang diri. Dan mungkin juga tidak begini akan makan makanan kecil atau minum. Dan juga mungkin di Zoom ya, dia di depan, dia baju atas gitu, baju dan di pakai celana pendek ya. Bagaimana kita memuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan. Dan hubungan manusia dan kita sebagai seorang anak Tuhan, kita ada satu kelompok. Kami adalah tubuh Kristus, bukan hanya kamu seorang. Jadi kita mesti ada hubungan. Jadi kasih karunia nubuat ini saling membimbing dan ada kaitannya. Maka ada satu kelompok sel, ada kebaktian
fisik tatap muka. Karena kita ada anaknya Tuhan. Dan kita sendiri juga mendapatkan manfaatnya. Jadi saya berbicara begini sudah menghilangkan bagaimana kebaikannya dari satu kebaktian ini. Jadi Roh Kudus ada satu bagian dari memang di saat saya membaca firman Tuhan dan ada Roh Kudus. Tetapi di saat saya bersama satu kelompok dan ada kebaktian bersama juga rasanya berbeda. Dan di renungan pagi membaca firman Tuhan ya. Ini dan membaca firman Tuhan di rumah itu perbedaannya sangat jauh. Jadi setiap kali menerima hikmatnya Tuhan ada sangatlah berbeda. Dan Tuhan dengan ini untuk diberitakan untuk kepada saudara-saudara semua dan juga melatih kita di dalam Roh Kudus lebih banyak lagi. Dan kita di sini juga kita menantikan Tuhan dan kita belajar bagaimana berjalan di dalam Roh Kudus. Kalian memahami apa yang saya katakan, kalian akan tahu. Jika kalian tidak memahami juga tidak apa-apa, perlahan-perlahan kalian akan memahaminya. Nah, ini yang dikatakan ayat 12 dengan 13 dan sekarang di ayat pasal 14 ini tentang kehidupan mereka sehari-hari. Bagaimana kita memuliakan Tuhan dan menyatakan kita ada anak-anak Tuhan. Dan kita melihat ada 3 bagiannya. Dan ini 3 bagian ini saya membagi 3 tema. Ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Bisa kita membaca. Dulu saya juga sering membaca salah ya. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoleh-noleh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Ini kata-kata ini apa maknanya? Janganlah kamu menoleh-noleh dirimu ataupun menggundul rambutmu di atas dahimu karena kematian seseorang. Dan kita membaca firman ini, ada seseorang meninggal ya. Kamu adalah kerabatnya ya atau saudaranya, dia sudah mati. Ada satu tradisi di dalam tubuhnya pakai pisau kita menoleh-noleh mas ya, atau kepalanya rambutnya digundurkan. Kalau kalian membaca yang begini ya, maknanya dengan arti ini kalian angkat tangan. Ada sebagian orang yang angkat tangan ya. Ini ada terjemahan mas. Ada saudara yang meninggal, kamu jangan, bukan orang ini yang sudah mati, ada untuk pisau atau batu untuk mengores-ngores ini tubuhmu atau menggundulkan rambutmu. Diri sendiri, bukan untuk orang yang sudah mati. Jadi di sini dalam terjemahan ini kita mesti nambahkan diri kita sendiri. Jadi menore-nore diri bagi orang yang sudah mati. Jadi sini menyatakan kalau kamu sangat sedih. Di sini menyatakan, memperlihatkan kalau kamu sangat menghormati nenek moyangmu.
bisa ada latar belakangnya. Di saat itu orang Kana bisa juga melakukan begini, di saat dia melakukan begini. Jadi menyatakan, memperlihatkan kalau mereka itu sangat berbakti kepada orang yang sudah meninggal itu. Jadi di sini menyatakan tentang mereka berbakti sama orang ini, maka orang yang mati itu akan melindunginya, menjaganya. Dan itu sama juga kebaktian dari nenek dari Cina ya. Jadi nenek moyangnya akan menjaga anak cucunya. Jadi kamu berkorban untuk orang ini karena dia mati, kamu sangat menderita. Maka nenek moyang kamu, maksudnya yang sudah mati di surga, akan melindungi. Maksudnya begini. Iya, baik ya. Ada satu saudari kita memakai handphone yang membaca Alkitab, tapi Alkitabnya tidak ditutup ya, ada suara ya. Dan kita melihat lagi. Jadi di ayat pertama ini menyuruh orang jangan melakukan begini. Di pasal 12, pasal 12 sampai pasal 26. Dan mulai berkata, jangan kamu melakukan apa, dari mulai pasal 14 ini. Pasal 12, 13 tentang bagaimana kita memuji Tuhan. Di sini. Jadi ada saudaramu, kerabatmu yang mati, jangan seperti tradisi orang Kanaan dengan pilu melakukan begini. Kenapa? Ayat kedua, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Di Ulangan pasal 14 ayat 1, pertama, kamulah anak Tuhan, anak-anak Tuhan Allahmu. Kamulah anak-anak Tuhan. Kamu anak-anak Tuhan. Kamu menjamah dirimu sendiri, kamu adalah anak-anak Tuhan. Ini permulaan awalnya. Kamu jangan melakukan ini, jangan melakukan ini, jangan seperti orang Kanaan. Jangan memuji nenek moyang. Karena saya adalah anak Tuhan. Anak Tuhan semestinya bagaimana? Perlindunganmu datang dari Tuhan. Dari nenek, bukan datang dari nenek moyangmu. Orang yang sudah mati menjadi satu barang atau benda gitu. Jadi yang berkuasa atas segalanya adalah Tuhan. Jangan kita melakukan kebaktian tradisi kepada nenek moyang. Kita adalah anak Tuhan. Jangan ada kebaktian tradisi nenek moyang. Kita dengan sepenuh hati memuji Tuhan, karena Tuhan adalah Bapa kita, Allah Bapa kita yang menciptakan segalanya. Ini adalah perintah Tuhan yang pertama. Ayat 2, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Engkau adalah umat yang kudus bagi Tuhan. Kamu adalah bangsa yang milik Tuhan. Kamu bukannya milik segala yang ada. Kamu kudus. Engkau holy, kudus. Tubuhmu juga kudus. Tuhan menciptakanmu. Tuhan adalah ayah dan ibumu. Tubuhmu adalah kudus. Tubuhmu di matanya Tuhan melihat dengan baik.
Tubuh adalah milik Tuhan. Kita jangan mencelakakan tubuh ini. Jangan orang tua meninggal atau saudari yang dekat yang kita kasihi, kamu mencelakakan diri kamu. Jangan mencelakakan diri kamu. Tubuh ada Tuhan, ya Tuhan yang ciptakan, kudus. Seluruhnya seutuhnya milik Tuhan. Kita jangan mencelakakan diri kita sendiri. Karena kita tahu Tuhanlah Tuhan yang menciptakan kita. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita di dalam Tuhan, di tengah-tengah itu Tuhan yang Tuhan pilih. Karena kita melakukan begini, karena kita mau memuliakan Tuhan. Karena Tuhan sudah memilih kita. Orang Kanaan, Tuhan tidak memilih orang Kanaan. Orang Kanaan adalah dia akan diusir keluar karena mereka menyembah berhala. Tetapi kita adalah milik Tuhan, kita adalah kudus. Maka kita bukan tidak boleh merajam atau merusak tubuh kita. Tetapi kita jangan memuja atau mengikuti orang yang di dalam dunia ini. Karena kita di dalam dunia ini, kita yang sudah dipilih. Kita kembali kepada Tuhan, kita menjadi milik Tuhan. Tapi bangsa-bangsa yang lain, manusia yang di bumi ini bukan milik Tuhan. Jadi kita dengan cara kita dengan orang yang di bumi ini tidaklah sama. Saudara-saudara semua, jika sekarang kalian sudah percaya Tuhan Yesus, dengan orang yang di tempat kerjamu semua sama, kamu ada masalah ya, kamu merasa kamu sama, karena tidak bisa menyatakan kalau kamu kudus. Jadi tidak bisa kita lihatkan dari segala bangsa-bangsa kamu yang sudah terpilih. Kalau kita sama dengan bangsa-bangsa yang kita kerjakan dengan semua pemikirannya semua sama, kamu ada masalah. Kamu tidak lagi menyatakan, memperlihatkan kalau kamu adalah anak Tuhan. Kayak kita tahu di Hong Kong ada Lohap Choi Mat Sik ya, yang seminggu 2 kali ini ya, lotre gitu ya. Kalian yang lunungan pagi ya tidak akan beli lotre masih. Kalau kamu ada beli, kamu pergi mengaku dosa dengan ketua selmu. Jika kamu mau sumbangan ini, jangan begini, ini undian ya di dalam tempat kerjamu. Teman-teman ini melakukan aktivitas beli lotre maksik gitu ya. Setiap orang $100 bersama sumbangan ya, patungan, jadi bisa beli banyak. Jadi kalau kena jadi bisa bagi-bagi uang. Apakah kalian beli enggak? Apakah kamu mengikutinya? Jangan membicarakan tentang maco. Ya. Kita baru percaya Tuhan Yesus ya, kita akan menghadapi cobaan ini. Dan kalian berjumpa dengan orang-orang ini dan main bersama, terhubung, dia sangat senang. Dan juga cara begini adalah satu dalam tempat yang kecil kita mencari keuntungan yang besar. Saya dulu juga senang main maco. Dan orang-orang kerja ya menyuruh kita main ya
maco gitu. Dan saat ini kamu sudah percaya Yesus, apa kamu pergi main dulu, main. Biasa kalian ini main ini ya, maco, kamu tidak bisa memberitakan Injil kepada mereka. Kalau kalian main maco di tempat kerja, kamu tidak bisa berbalik lagi. Maksudnya saya itu adalah tubuh yang kudus. Kamu tidak bisa lepas. Banyak yang ada dunia ini, kamu akan mengikutinya. Tapi kasih lotre, maco, kamu bisa menjauhkan diri, maka kamu akan beda. Tapi kamu akan berkorban, melakukan pengorbanan yang besar. Kamu tidak mengikuti mereka dengan orang dunia ini berbeda. Banyak orang ingin mengorbankan pengorbanan ini. Ada orang berkata, saya main gapre, maco, dan beli lotre sampai mati, baru percaya Tuhan Yesus. Dan kamu berkata kan, kamu tahu, bisa kamu mau mati, pastor akan datang untuk membawa kamu percaya Tuhan Yesus dan membaptis kamu. Karena waktu itu apakah pastor bisa keburu untuk membaptis kamu dan membawa kamu percaya Tuhan Yesus, dan apakah kamu bisa naik ke surga? Yang begini kita memohon Tuhan membantu kita. Saya sudah bicara banyak. Jadi kita masih seutuhnya beda dengan dunia. Jadi kita sini menentukan, yaitu dasarnya. Kamu adalah anak-anak Tuhan, anak Allah. Kamu adalah bangsa yang kudus. Karena Tuhan Allahmu dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangan di antara segala bangsa-bangsa. Maka kamu dengan dunia ini berbeda. Kamu dengan begini memuliakan Tuhan. Bisa kita melakukan dengan begini. Di sini menyatakan bagaimana kita memuliakan Tuhan, bagaimana kita taat tunduk kepada Tuhan, karena kita akan diberkati. Diberkati bukannya kita mengikuti dunia ini, bukannya dengan cara dunia ini. Dan itu dengan cepat itu mengejar ya, bukan. Kita ada Tuhan, kita mengikuti Tuhan cukup. Kita melihat yang tema yang kedua. Ayat ketiga sampai ayat 21. Di sini menuliskan apa yang boleh makan, apa yang tidak boleh dimakan. Saya tidak dengan teliti untuk menjabarkan satu persatu. Kenapa orang Israel, apa yang boleh makan, apa yang tidak boleh makan, yang Tuhan perintahkan. Dan kita pahami ya, sampai di perjanjian baru bukan lagi sama. Di dalam pengajaran Paulus, semua pun boleh dimakan. Menurut kepercayaan masing-masing besar dan kecil memakannya. Jikalau kamu merasa memakan itu tidak dengan kepercayaan akan najis ya, kamu jangan makan. Tetapi jikalau kamu merasa barang ini tidak, makanan ini tidak masalah, kamu ada kepercayaan memakannya, boleh. Kamu boleh memakannya. Tapi satu ketentuan, kamu ada kepercayaan ini untuk memakannya. Jadi bahasa tidak kudus ya. Tapi orang ini memakan ini merasa kudus. Karena kalau kamu ini akan membuat orang itu terjebak, maka kamu jangan memakan. Jadi mestinya kasih dan mengikuti orang lain.
Jadi dalam Paulus ya, semua boleh makan di dalam perjanjian baru. Dan saya percaya Tuhan menyuruh bangsa Israel melakukan ini, ada ketentuannya, maksudnya karena mereka tidak memakan babi ya. Kenapa mereka tidak memakan babi? Di sisi lain, babi apapun makan ya, sampah juga makan. Ada erang dan juga erangnya, bangau gitu selalu memakan bangkai karena daging erang kita nggak, burung najar dan erang kita tidak boleh memakannya karena ke higienis dan kesehatannya ya. Dan juga babi juga ada permasalahannya. Ini semua juga tentang kebersihan dari makanan ini, dan juga termasuk dan kita memakainya. Tetapi di perjanjian lama Tuhan menentukan, menyuruh bangsa Israel jangan memakan makanan ini karena demi kesehatan mereka. Dan membicarakan babi sangat istimewa. Kita pergi Israel ya, kita pergi satu restoran ya, dan di situ di restoran itu ya ada satu babi kudus ya untuk orang Yahudi ya. Jadi orang yang menjaga peraturan Yahudi ya, maksudnya hukum Taurat gitu ya. Jadi bisa memakannya ini karena dia ada babi yang kudus. Jadi ada kakinya berbelah dua. Ya, jadi babi ini tidak boleh turun ke tanah gitu. Jadi pas babi itu lahir, jadi di atas nggak pernah menginjak bumi. Jadi memberi makan kasih dia. Jadi tidak boleh jalan ke sini untuk mencari makan sendiri. Tidak boleh memakan makan yang lain. Makan babi ini dinyatakan ya babi yang kudus, maka mereka boleh memakannya. Jadi orang ada punya caranya mereka. Dan juga saya pergi mencobanya babi yang kudus bagaimana. Dan sama aja rasanya ya. Yang saya tahu. Kenapa tidak boleh memakan babi? Karena di saya itu dinyatakan kalau babi itu tidak kudus. Ada satu kenang Roh Kudus ya. Kita sekarang orang Cina ada satu tradisi. Kita akan membakar babi kecil ya, untuk babi kecil itu yang belum besar itu untuk apa? Dipersembahkan kepada dewa. Kenapa? Isa engkau mempersembahkan babi kecil itu kepada dewa, dewa itu akan menjagamu, melindungimu. Kita mempersembahkan babi kecil itu juga ada makna begini. Kamu ada kutu, ada bencana akan melindungimu. Dan juga dewa ini akan melindungimu dan akan menjagamu. Maka juga mempersembahkan babi. Dan Isa itu orang Kanaan begini. Jadi babi tidak kudus. Tuhan tidak ingin mereka memakan babi. Ada maksudnya begini. Jadi saya ini dikatakan mana yang boleh kita makan, mana yang tidak boleh kita makan. Tentang kebiasaan memakan. Kita mesti berbeda dengan orang dunia.
Kita menyatakan kalau kita anak Tuhan. Ya kita melakukan dengan begini, dengan tujuannya. Menyuruh mereka untuk memuliakan Tuhan. Dan juga di ayat 21, janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kamu makan, karena kamu adalah umat Tuhan yang kudus. Maka Tuhan tidak ingin kamu memakan bangkai. Kamu boleh melakukannya, boleh kamu jual. Dan juga janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Dan kita memperhatikan satu ayat membicarakan dua hal. Kenapa bangkai tidak boleh dimakan? Dan kenapa jangan memasak anak kambing dalam air susu induknya? Kenapa? Karena kita ada anak Tuhan. Karena kita milik Tuhan. Kita ada kehidupan. Kita ada kehidupannya Tuhan. Jadi Tuhan tidak ingin kita meremehkan kehidupan. Kehidupan dan mati dicampur aduk ya. Kita ada milik kehidupan. Dan semuanya hidup. Bukannya mati. Bukan untuk yang mati kita diberikan pada tubuh kita. Binatang itu mati bukan karena dipotong, bukan dipotong ya kan, tapi dia sudah mati di dalam tubuhnya. Jangan kematian mati bangkai yang sudah mati ini taruh di dalam tubuh kita. Maka kita menjadi anak Tuhan, kita jangan memakan makanan atau bangkai yang sudah mati. Jadi dengan ini, jangan kematian ini taruh di dalam kehidupan kita. Dan juga kenapa jangan kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Air susu induknya ada kehidupannya. Dia membeli makan kepada anak kambing ini supaya dia bisa tumbuh, yaitu satu kehidupannya. Tapi kehidupan ini, induk yang air susu induknya, bukannya memberikan kepada kehidupan, tapi kamu memasak yang sudah mati. Tapi kita sudah membuat apa yang Tuhan tentukan dengan sudah merusaknya. Di dalam Tuhan tidak ada kematian. Tapi kita di dalam Yesus tidak ada kematian. Kita selamanya hidup. Suatu hari kita meninggalkan dunia ini. Tapi roh kita sampai kepada Tuhan. Kita berubah satu kemah. Kita tidak mati. Kita dimuliakan. Tuhan menaruh di dalam kemah ini kita dengan baik, kita hidup. Dan kita mesti menghargai, menjaga kemah ini. Kemah ini maksudnya itu tubuh kita yang fana ini ya. Di dalam kehidupan kita ini, kita mesti membawa satu kehidupan. Jadi mulut kita membicarakan satu kehidupan dan satu penghimbauan mulut kita. Memberikan kehidupan.
bukan kita untuk membuat ngutuk atau membuat orang mati. Dan kalian tahu bahasa Kantonis apa yang saya katakan, mulut kita bukan untuk mengutuk orang, tapi mulut kita tidak membuat kata-kata yang jahat, menghakimi. Mulut kita mengeluarkan satu air kehidupan, air yang manis, bukannya keluarkan air yang pahit. Hidup dan mati, terang dan gelap, jangan kita campur aduk menjadi satu. Ada terang, tidak ada gelap. Ada hidup, tidak ada kematian. Di dalam makan, ini mesti kita perlihatkan, nyatakan kalau kita anak Tuhan. Amin. Yang terakhir, ayat 22 sampai 29. Dalam kehidupan kita mesti memuliakan Tuhan, dan kita merenungkan firman Tuhan, dan juga merenungkan kalau kita anaknya Tuhan, status kita sebagai anak Tuhan di dalam kasih dan dalam makan. Dan juga kita tahu kita orang Cina tradisi sangat menghargai ini, karena kita ini ya, ini dalam kita di dalam buku tabungan kita ya, kita senang untuk menabung. Kita dengan pemikiran orang Barat sangat berbeda. Orang Barat senang memakai uang, menikmati hidup. Ini baik. Kalau kita tidak suka meminjam uang, orang Barat senang meminjam uang. Kalau meminjam banyak itu masih ada kepercayaan. Saya memakai uang orang sangat senang. Dan kita tuh tidak suka memakai uang. Di dalam uang ini, kita mesti memuliakan Tuhan. Di sini kita membicarakan tentang perpuluhan. Semua dari hasilmu 10 kamu mesti keluarkan untuk memuliakan Tuhan, menyatakan kalau kamu anak-anak Tuhan. Dari sini katakan dari 3 tahun ya, yang terakhir, haruslah kamu mengeluarkan untuk memberikan kepada orang-orang miskin, untuk kamu memperlihatkan. Jadi dalam tahun ini perpuluhan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Seluruhnya di dalam hasilmu, kamu juga dengan begini taat kepada Tuhan dan memerintahkan apa yang kamu dapatkan di dalam tabungan kamu yang kamu dapatkan dari uang kamu, dan semua ini kamu mesti kamu lakukan. Dan dia menceritakan memuliakan Tuhan. Jadi perpuluhannya yang pertama, hasil pertamamu. Dan sini dikatakan orang di Yerusalem sangat jauh, dan anak sulung yang baru lahir ini kamu mengangkatnya, menariknya sampai ke Yerusalem. Boleh kamu ganti dengan uang, dan uang ini boleh sampai di Yerusalem. Kamu membeli lagi kambing atau domba untuk yang pertama, karena transportasi kamu tidak bisa. Dengan begini kamu bisa melakukan, dengan begini kamu bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan semua penghasilanmu yang Tuhan sudah berikan padamu, dan bagaimana kamu memakainya, dan yang mana yang boleh kamu pakai, yang kamu makan, dan kamu makan di mana juga ada peraturannya, yang mana menjadi milik Tuhan, dan yang mana ya Tuhan ingin kamu membantu untuk orang-orang tidak mampu, dan sudah mesti
atur dengan baik. Dengan begini maka kamu menjadi anak Tuhan. Di setiap tempat kita mesti mendengar Tuhan dan memuliakan Tuhan. Maka kita akan diberkati. Dan yang terakhir, karena Tuhan adalah Allah memberkati engkau di dalam segala usaha yang engkau kerjakan tanganmu. Dan kamu mendengar firman Tuhan dan melakukan semua kehendak Tuhan. Ada hati yang memuliakan Tuhan. Dan membawakan hadiah kepada Tuhan. Tuhan menjadi Tuhanmu. Ke tempat yang Tuhan menentukan namanya. Dan Tuhan dengan segala tempatmu. Dan Tuhan berkata, saya akan memberkatimu. Amin. Mohon Tuhan membantu kita. Haleluya. Tuhan kita, Engkau menjadi Tuhan kami. Tuhan, kalau suka cita kami ada perisai kami. Kami dengan selesai memuliakan-Mu. Tuhan Tuhan kami memuliakan kehendak hati kami. Ke anak-Mu sehari ini mau memuliakan-Mu dengan sepenuh hati. Memuliakan-Mu, memuji-Mu.
Tuhan kami memuji-Mu. Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami. Tuhan yang mengasihi kami. Kami berterima kasih. Kami mau datang memuliakan-Mu. Tuhan, kami di bangsa-bangsa kami yang dipilih. Tuhan adalah seorang Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan, kami datang berterima kasih memuliakan-Mu. Saudara-saudara semua, boleh kita bersama kita berterima kasih pada Tuhan kita. Kita di dalam bangsa-bangsa kita sudah terpilih. Kita menjadi milik Tuhan. Kita ada satu-satunya milik Tuhan. Dan kita berterima kasih pada Tuhan. Dan kita bersama kita membuka mulut kita. Kita bersama kita memuliakan Tuhan kita. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, Engkau memilih kami setiap orang. Tuhan Yesus, di dalam kandungan Engkau sudah memilih kami menjadi umat-Mu, umat yang kudus. Tuhan, kami berterima kasih. Kau Tuhan memilih, ada anak-anak-Mu. Tuhan betapa sangat berharga, sangat diberkati. Kami berterima kasih dan memuliakan-Mu. Hari ini sudah dalam ayat 4, Ulangan pasal 14, Tuhan berkata, jangan menoleh-noleh dirimu ataupun mengudul lambungmu di atas dahimu karena kematian seseorang. Dan semua makanan janganlah engkau memakannya. Dan juga kuku bebelah janganlah engkau memakannya. Yang haram dan yang sudah mati janganlah engkau menjamahnya. Di dalam barang yang tidak makan di antara mamamia atau di antara beberas itu, juga jangan engkau memasak induk anak kambing dengan air susu induknya. Tuhan banyak di sini katakan jangan. Tapi Tuhan berkata, anakku, engkau tahukah statusmu? Engkau adalah kudus, anak yang saya sudah pilih. Tapi kamu banyak di permasalahan. Apakah kamu tahu status kamu dengan dunia ini? Sudah membentangkan satu garis pengharang. Tuhan bertanya kepadamu, apakah kamu tidak? Yang kamu tahu tidak boleh, tapi kamu tetap melakukannya. Seperti hari ini, Pastor Joshua berkata, jangan main mahjong, jangan membeli lotre, jangan terhubung dengan dunia ini di tempat kamu kerja, di dalam pelayananmu. Kamu dibedakan, kamu dikuduskan. Kamu menyatakan, memperlihatkan anak-anaknya Tuhan. Kita bersama, kita merenungkan pembawa puji-pujian, tetap memuji Tuhan. Kita merenungkan mana yang tidak boleh, tapi kita sudah melakukannya. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Kamu ketua leader, mulutmu menghimbau dan membimbing. Apakah mulutmu dengan menyerang anak-anak sermu? Apakah kamu membimbingnya, memberi makan? Jika dia membuat engkau murka, kamu menyerangnya dan kamu menyerangnya. Apa mulia kamu untuk menghimbau atau
bimbing menasihati orang, atau mulutmu untuk mengutuk atau memarahi orang? Roh Kudus lebih dalam lagi, supaya kami bisa introspeksi diri. Di dalam renungan kami, pandangan mata kami, telinga kami, mulut kami, hati kami, tangan kami, kaki kami, saya mengundang saudara saya semua di tempat ini berbicara kepada Tuhan. Setiap bagian kita memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, menyatakan kalau kita anak-anaknya Tuhan, anak-anak Tuhan. Dan di tengah-tengah kita ada orang merokok. Kamu tidak bisa melepaskan kecanduan merokok. Dan juga kamu tidak bisa tidak memarahi orang, marahi atasanmu, orang yang ada bagiannya statusnya. Kamu tidak bisa, kamu sebagai pemimpin tidak bisa mengekang mulutmu memarahi bawahanmu. Memohon Tuhan membantu kita supaya kekudusan status ini masuk di dalam kita, supaya kita berubah kembali kepada Tuhan. Tuhan mohon ampuni kami. Tuhan mohon bantu kami. Tuhan, kami melihat hatinya Tuhan. Tuhan, jaga kami menjadi anak-Mu. Dengan status kami ada anak-Mu, kami yang sudah dipilih Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dengan cara kami sendiri, kami berhenti di dalam dosa ini. Kami tidak bisa melakukan memuliakan nama-Mu Tuhan, karena hati kami tertutup. Yang kami lihat kasih-Mu Tuhan, karena mata kami buta. Kami tidak bisa melihat kehendak hati-Mu Tuhan. Engkau yang telah memilih kami. Tuhan, bantu kami supaya kami masuk di dalam-Mu Tuhan, semua kehendak hati-Mu, dan Engkau memberkati kami.
Tuhan, Kau bantu kami supaya kami menjadi milik-Mu. Tuhan, kami milik-Mu. Tuhan, kami milik-Mu. Tidak ada satu pun yang bisa menghalangi kami di antara kami dengan Tuhan. Tidak ada bisa menghalangi kami, hubungan kami dengan-Mu di dalam-Mu. Dengan begini, karena Tuhan Engkau sudah mengasihi kami. Dengan begini Engkau mengasihi kami. Tuhan, kami mau mengasihi-Mu. Saya Engkau memohon bantu kami setiap kami. Di dalam mulut kami ini. Mulut kami ada kurang yang manis. Mulut keluar yang manis. Bukan satu keluar yang kepahitan. Kepahitan yang memarahi orang dan mengutuk. Tapi mulut kami untuk menasehati, membimbing, membangun kehidupan orang lain. Tuhan bantu kami menjadikan status kami menjadi anak-Mu yang kudus. Tuhan bantu kami. Tuhan, hati yang rindu status ini taruh di dalam diri kami. Selesai semua, kita bersama kita berdoa. Tuhan, Engkau membuka mata rohani kami, buka roh kami. Firman Tuhan tertera di dalam saudara-saudara kami semua. Kalian adalah anak-anak Tuhan. Dari firman ini yang pertama ini sudah dideklarasikan, kamulah anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan Allahmu. Sebab engkaulah umat Tuhan yang kudus bagi Tuhan. Karena kamu ya, semua yang kamu lakukan menjadi yang kudus, menjadi umat yang kudus. Kita setiap orang ada umat yang kudus. Kamu ada umat yang kudus, dan semua yang kamu kerjakan, dan Tuhan berkata semua apa yang kamu melihat dan kamu katakan semua adalah anak kudus Tuhan. Tuhan, Engkau buka mata rohani kami menerima semua ayat ini masuk di dalam hati kami, masuk kembali kepada Tuhan, menjadi umat kudus Tuhan, menjadi anak umat kudusnya Tuhan. Tuhan Yesus, semua kehendak ini masuk di dalam roh saudara-saudara semua. Kamu menyatakan kami ada umat yang kudus. Jika kami tidak kudus, jika kami tidak pantas ini, Engkau memilih kami, berdeklarasi kami ada umat kudus-Mu Tuhan. Amin. Lebih dalam lagi menerima, dengan sepenuh hati menerima. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami ada anak-anak-Mu. Kami anak-anak Tuhan. Saya dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus segala datang di dalam hadapan-Mu, ditulis, dan kamu ada kemuliaan bagi Tuhan, kemenangan bagi Tuhan, kembali kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, angkat telunjuk-Mu ditulis dalam kehidupan kami, kembali kepada Tuhan. Tuhan, kami memuliakan-Mu.
Kami menjadi status Allah Bapa kami. Dan kembali kepada Tuhan. Kami memuji-Mu. Ulangan pasal 14 ayat 1. Anak-anak, kamu lihatlah Tuhan, anak-anak kalian, Tuhan Allahmu. Saya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan membeli status untukmu, ditaruh di dalammu. Ini ada hargamu. Itu adalah karaktermu, sifatmu. Tidak berubah. Bukan milik dunia. Bukannya dunia menyatakanmu, menentukanmu status kamu di dalam dunia ini. Tetapi status kerajaan surga di dalam rohmu, di dalam roh karaktermu. Ini dua kosakata ini, anak-anakku, kamu, Tuhan Allahmu. Terjemahan dari bahasa Cina, kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu. Yang kata pertama ya, ada anak-anak. Kamu ada anak. Ada anak Tuhan Allahmu. Bukan milik dunia. Kita jangan menjadi anak-anak dunia. Jangan merayani dunia. Jangan dunia untuk membelenggumu. Jangan dengan melalui semua kata dari dunia ini mendapatkan berkah, mendapatkan keselamatan, mendapatkan dinyatakan. Roh Kudus, identitas anak Engkau taruh di dalam kami. Taruh di dalam kalian. Tuhan, Engkau anak Tuhan. Engkau iya. Tuhan, di dalam roh ini, Engkau taruh di dalam kami yang paling dalam. Saya dalam nama Tuhan Yesus memohon Roh Kudus membantumu di dalam kehidupan kamu, di setiap bagianmu, bagian uangan, makanan, semua tradisi. Kamu belajar memuliakan Tuhan. Seperti anak-anak memuliakan, menghormati orang tua. Kamu adalah anak-anak Tuhan, belajar memuliakannya. Pelajaran ini tidak bisa belajar sampai akhir. Dan belajar selalu memuliakannya. Melakukan apa, berbicara apa, dan memakan apa, sampai kemana, memikirkan apa dan melihat apa.
mesti belajar memuliakan Tuhan Allahmu. Allah Bapa yang menciptakanmu. Tuhan memberi keberanian, kekuatan, kepercayaan diri. Saya dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi. Dan begini Tuhan yang melakukan di dalam tanganmu yang kau pilih untuk memberkatimu. Walaupun kamu sampai di mana, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu pilihkan, apa yang kamu bicarakan. Waktu apa, di tempat mana, dalam keadaan status bagaimana, dan keadaan kita sekarang ini, dalam keadaan COVID-19 ini, dan dunia ini saling dalam peperangan, perekonomian yang sangat sulit. Tuhan membuat engkau, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, kamu kerjakan, yang kamu butuhkan. Dan semua ini Tuhan memberkatimu. Dengan nama Tuhan di dalammu mendapatkan kemuliaan. Engkau ada anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Anakku, berkatimu. Tuhan menyertaimu. Tuhanmu. Amin. Haleluya. Kemudian bagi Tuhan.